jumpa pemirsa, bersama saya Nurwalidaini dalam program Seputar Riau. Apa kabar Anda hari ini? Di sini saya akan memberikan informasi terupdate mengenai Provinsi Riau. Sekelompok BEM mahasiswa STIE mendesak Kejati Riau untuk mengusut dugaan korupsi pejabat Pemprov Riau. Kabar Hakam Polri mengunjungi posko Karhutla dan COVID-19 Provinsi Riau. BEM STIE Riau kembali menggelar aksi unjuk rasa ke gedung Kejaksaan Tinggi Riau. Mereka mendesak diusutnya dugaan kasus korupsi yang melibatkan oknum pejabat di Pemprov Riau. Tidak kunjung adanya kejelasan terhadap dugaan praktek korupsi di Kabupaten Siak pada tahun 2015 sampai 2017 membuat BEM STIE Riau menggelar aksi unjuk rasa di Kejaksaan Tinggi Riau. Padahal kasus ini sudah dilaporkan dan beberapa kali unjuk rasa dilaksanakan, namun belum ada kepastian apakah kasus yang disampaikan memiliki unsur kerugian negara atau tidak. Pejabat yang dilaporkan adalah oknum pejabat di Kabupaten Siak yang saat ini sudah menjadi pejabat di Pemprov Riau. Mahasiswa mendesak agar klub baju coklat tidak tebang pilih dalam penegakan hukum sehingga jalannya program pemerintah sesuai agenda yang telah direncanakan. Kami mahasiswa melakukan aksi unjuk rasa di kantor Kejaksaan Tinggi Riau, yang mana pada hari ini itu kami menyampaikan bahwa adanya dugaan kasus korupsi yang ada di Kabupaten Siak dengan keterlibatan Bapak Sekdaprof yang hari ini menjabat, Bapak Yan Prana. Maka hari ini kami sampaikan beberapa tuntutan berupa untuk segera diusut kasus ini. Jangan sampai kasus korupsi ini dibiarkan begitu saja. Karena terbukti atau tidak terbuktinya itu harus tetap dilaksanakan penyidikan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi. Mahasiswa berharap jika kasus ini tidak memiliki unsur tindak pidana korupsi, Kejati Riau bisa segera menyampaikan agar masyarakat mengetahui. Namun jika terdapat unsur tindak pidana korupsi, hal ini harus tegas diusut dan diselesaikan. Syamsirwan TV Riau melaporkan. Hendak bertransaksi jual beli senjata api rakitan, dua terduga pelaku diamankan Polsek Tampan Pekanbaru. Dari pengakuan pelaku, penjualan pistol kaliber 9 mili tersebut untuk membayar hutang. Dua terduga pelaku ini berinisial AR dan AD yang diamankan polisi saat hendak bertransaksi senjata api rakitan secara ilegal di Jalan Paus, Kecamatan Marpoyan, Damai, Pekanbaru. Senpi rakitan berkaliber 9 mili ini dibawa tersangka AD dengan menggunakan tas kecil yang akan diserahkan kepada tersangka AR. Proses transaksi dilakukan pada dini hari untuk menghindari pihak kepolisian. Namun informasi yang sudah diperoleh oleh Polsek Tampan sehingga kegiatan ilegal ini bisa digagalkan. Dari pengakuan tersangka AD yang membawa senjata api, dirinya disuruh tersangka M yang saat ini menjadi DPO untuk mengantarkan senpi kepada tersangka AR yang dihargai sebesar 4 juta rupiah. Uang tersebut sekaligus untuk membayar hutang M kepada AR dengan cara penjualan senjata api. Kita ada mengamankan dua orang. Awalnya dua orang menggunakan sepeda motor yang diduga akan melaksanakan transaksi jual beli senjata api. Jadi hasil dari penangkapan tersebut diketahuilah bahwa kita amankan satu orang, saudara AD ini sebagai orang yang dimintain tolong oleh seseorang, saudara M, yang posisi sekarang masih berada di Sumatera Barat, untuk mengantarkan sebuah tas yang menurut pengakuan dia tidak tahu apa isinya. Namun dari hasil penyelidikan kami bahwa yang bersangkutan mengetahui yang isi di dalam ini ada sebuah senjata api.
Pelaku dijerat dengan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 tentang Undang-Undang Darurat yang ancaman hukuman 10 tahun penjara. Syamsirwan TV Riau melaporkan. Kabaharkam Polri Komjen Polisi Agus Andrianto melakukan kunjungan ke Posko Karhutla dan COVID-19 Provinsi Riau. Agus memerintahkan Satgas daerah melakukan berbagai upaya untuk meminimalisir titik api serta kasus positif virus corona. Kebakaran lahan dan hutan serta wabah COVID-19 masih menjadi perhatian pemerintah pusat untuk dilakukan pencegahan. Agar hal ini berjalan sesuai rencana, Kabaharkam Polri Komjen Polisi Agus Andrianto melakukan peninjauan kesiapan penanggulangan di Provinsi Riau. Agus meminta Satgas daerah melakukan berbagai solusi baik dalam hal pencegahan, pengawasan serta penindakan sehingga bencana ini dapat diantisipasi. Untuk COVID-19, uji vaksin terus dilakukan, diharapkan bisa segera dirampungkan sehingga dapat dimanfaatkan, sehingga kondisi kehidupan masyarakat bisa kembali normal. Terkait Karhutla, berbagai potensi yang ada dimaksimalkan, terutama pemanfaatan dashboard lancang kuning Nusantara yang bisa menjadi patokan Satgas untuk melakukan pencegahan titik api. Untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan, di mana rekan-rekan kita ketahui bahwa saat ini konsentrasi semua kekuatan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah adalah upaya untuk menangani COVID-19 baik dari aspek kesehatan maupun aspek ekonomi, sehingga harapan daripada pemerintah, harapan daripada pimpinan bahwa jangan sampai konsentrasi kita dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 dari aspek kesehatan maupun pemulihan ekonomi ini terganggu dengan kejadian kebakaran hutan dan lahan sebagaimana pengalaman pada tahun-tahun lalu. Kabaharkam Polri berharap Satgas daerah Forkopimda bisa bersinergi sehingga bencana ini dapat dicegah agar ekonomi masyarakat kembali meningkat dan kondisi semakin kondusif. Syamsirwan TV Riau melaporkan. Baik pemirsa, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Sekolah Menengah Kejuruan segera berlakukan belajar tatap muka untuk mata pelajaran praktik. menggunakan sistem belajar daring terhadap siswa di masa pandemi corona saat ini. Namun bagi SMK Multi Mekanik Mazmur dan SMK Hasanah, belajar daring bagi mereka memiliki nilai plus dan minus. Dalam masa pandemi COVID-19 ini, seluruh sekolah di tanah air terpaksa menerapkan sistem belajar online atau daring kepada siswanya. Bagi sekolah umum, belajar daring cukup membantu karena masih bisa ditangkap pola pembelajaran oleh siswa.
Namun lain halnya bagi sekolah kejuruan di mana persentase belajar praktek lebih banyak dari belajar teori. Nah, saat menggunakan metode belajar daring, SMK agak kesulitan karena diyakini siswa akan sulit menangkap pelajaran. Menurut Kepala Sekolah SMK Multimekanik Mazmur Yohandra Jamal, pihaknya akan mencoba menerapkan pembelajaran tatap muka saat pelaksanaan praktek. Karena dengan tatap muka, siswa lebih mudah paham karena langsung dipraktekkan dan dicontohkan. Namun tatap muka kemungkinan hanya dilakukan 1 atau 2 kali sepekan. Sementara rencana ini akan dirapatkan dulu dengan pihak yayasan. Kita memang lagi di rundung musibah COVID-19 dan mengakibatkan proses belajar mengajar yang ditentukan oleh pemerintah adalah proses daring itu atau online. Kalau di kaji plus minusnya memang sebetulnya jauh dari kata efektivitas, jauh dari kata efisien, karena siswa cuma menerima pelajaran via daring dan itu dapat dibilang ya tidak maksimal karena banyak kendala yang ditemui oleh siswa, ya mungkin dari segi HP-nya lah mungkin kurang mendukung, atau mungkin dari segi ya keterbatasan orang tua dalam memenuhi pembelian paket. Apalagi sekarang sejak zaman corona ekonomi dapat dibilang jauh merosot dan itu dialami hampir seluruh warga negara Indonesia, termasuk ya wali siswa atau orang tua siswa. Sementara mereka diharuskan pembelajaran melalui daring yang harus membeli paket data untuk biar bisa akses internet. Sementara asisten kurikulum SMK Hasanah Faria Susanti juga mengaku sulit menerapkan pembelajaran praktek saat daring. Pihak sekolah juga terpaksa akan menjalankan pelajaran tatap muka sekali seminggu. Kalau untuk plusnya itu ibaratnya pembelajaran ini tidak, maksudnya efektifnya ini karena anak-anak tidak berkumpul. Karena dengan kondisi COVID seperti ini ya Pak ya. Tapi kalau untuk minusnya, materi pembelajaran itu tidak tercapai secara sepenuhnya. Ini dikarenakan pemahaman siswa untuk mengerti tidaknya materi pembelajaran ini masih sangat kurang dibandingkan kalau misalkan secara tatap muka. Apalagi kalau untuk SMK ini kita kan lebih banyak untuk mata pelajaran kejuruan. Nah, untuk mata pelajaran kejuruan saja itu otomatis praktek. Nah, prakteknya ini sendiri yang ibaratnya kami masih terkendala karena tidak bisa melaksanakan pembelajarannya, mengetahui materi pembelajaran prakteknya itu secara langsung. Kalau secara daring kan hanya berupa teori-teori saja yang bisa kita berikan ke siswa dan dalam bentuk video-video aplikasinya saja. Tapi kalau untuk pembelajaran bagaimana anak ini mengerti atau tidaknya kan kita tidak tahu. Proses belajar daring bagi SMK Multimekanik Mazmur dan Hasanah memang memiliki nilai plus dan minus. Namun hanya ini yang bisa mereka lakukan di masa pandemi COVID-19 saat ini sampai keadaan kembali normal. Ridwan Leboy dan Arina Silvi, TV Riau melaporkan. Pasar wisata Pekanbaru masih terlihat sepi pengunjung. Pasar yang dulunya sulit untuk dilalui sekarang tampak lengang dan sebagian kios tutup.
Baiklah, sekarang saya sedang berada di Pasar Bawah Pekanbaru dan di sini memang kita lihat di belakang saya beberapa kios memang tutup dan juga di lantai dasar cukup ramai pembeli dengan membeli jajanan khas oleh-oleh Pekanbaru, dan juga kita lihat di lantai 2 memang terlihat agak sepi pengunjung dikarenakan adanya COVID-19 ini. Dan juga jalanan di Pasar Bawah Pekanbaru terlihat ramai lancar. Saya melaporkan dari Pasar Bawah Pekanbaru. Sejak COVID ini sering tutup daripada buka kalau saya ya. Paling ramainya Sabtu Minggu. Tapi sejak COVID ini Sabtu Minggu sepi gitu. Jadi enggak ngaruh. Jadi biasa aja, mau Sabtu, mau Minggu, mau hari biasa, sama aja sepi. Oke, berarti terasa di sini ya Bu omset penjualannya? Ya terasa lah, biasanya omsetnya banyak, sekarang omsetnya drastis turun gitu. Mudah-mudahan pemerintah bisa lah mengatasi COVID nih kan, biar pedagang jadi normal lagi hidupnya, biar omsetnya normal lagi gitu kan. Soalnya kan butuh biaya hidup. Kalau kayak gini keadaannya banyak yang tutup. Buktinya kan sekitar kita ini kan banyak yang tutup tokonya, karena nggak menutupi pengeluaran sama ininya pemasukan. Baik pemirsa, berakhir sudah seputar Riau hari ini. Saksikan terus kami di www.tvriau.com. Saya Nurwalidaini bersama kru redaksi yang bertugas undur diri. Salam TV Riau.